Dikisahkan pada waktu umur dia 8 tahun, ayahnya meninggal dunia. Pamannya pun mengurusnya, menafkahinya, dan juga mendidiknya. Setahun kemudian, ibunya menikah lagi dan syarat pernikahannya adalah tidak boleh hidup bersama dia. Dia pun pergi ke rumah pamannya dan ia dididik oleh pamannya dengan sangat baik. Ia diajarkan tentang ilmu agama dan dia juga mulai menghafal Al-Quran. Maka dia pun tumbuh di lingkungan Islam yang benar dan dia sangat mencintai pamannya. Setelah dia lulus dari universitas, dia memutuskan untuk menikahi anak perempuan pamannya, yang mana anak perempuan pamannya setuju tanpa berpikir lagi. Dia adalah perempuan yang paling mengetahui akhlaknya dia dan kecintaan dia pada pamannya ditambah lagi selalu berbakti pada ibunya. Setelah 2 tahun menikah, istrinya belum pernah hamil. Maka pergilah dia dan istrinya ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan. Dia masuk terlebih dahulu ke ruang dokter dan mengetahui duluan tentang hasilnya. Lalu ia melihat bahwa sebab kemandulannya berasal dari istrinya, sedangkan dia sehat. Dia pun tersenyum dan melihat lagi hasilnya lalu memuji Allah Azza wa Jalla. Dia berkata pada dokter, "Aku akan memanggil istriku, tetapi aku ingin kau mengatakan bahwa akulah aibnya dan bukan istriku." Setelah membujuk, dokter pun setuju. Dia pun pergi dan datang lagi dengan istrinya dari ruang tunggu wanita, lalu mereka masuk ke ruang dokter. Yang mana dokter memberitahu bahwa sebab tidak hamilnya adalah dia, dan dia membutuhkan terapi yang lama. Maka terlihatlah kesedihan pada pasangan itu, akan tetapi mereka ridho dengan ketetapan Allah dan takdirnya. Berjalanlah 4 tahun dan pasangan itu tetap sabar, sampai istrinya berkata, "Wahai dia, aku sudah bersamamu selama 6 tahun, dan sekarang aku ingin talak. Aku ingin menikah dan melihat anak-anakku. Maka ini adalah tahun terakhir kita." Dia pun setuju dan ia hanya berharap besar pada Allah. وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Hingga berjalanlah hari-hari sampai pada suatu hari istrinya menderita gagal ginjal. Psikologinya memburuk, dia mulai menyalahkan suaminya. Dan saat istrinya ada di rumah sakit, dia berkata pada istrinya, "Aku akan keluar negeri untuk mencarikanmu ginjal." Setelah beberapa hari, dia menelpon istrinya dan mengabarkan bahwa dia telah menemukan pendonor dari India. Dia sesegera mungkin akan kembali. Lalu, sehari sebelum operasi, pendonor datang. Lalu dia meminta izin pada istrinya pergi safar untuk menyelesaikan pekerjaannya. Istrinya pun marah dan berkata, "Aku akan melakukan operasi penting dan kamu akan pergi meninggalkanku." Operasi berjalan lancar. Seminggu kemudian, dia kembali dan terlihat sangat lelah dan letih. Ternyata dia adalah si pendonor ginjal, sedangkan orang India itu adalah pekerja di tempat dia bekerja dan tidak ada yang tahu tentang itu bahkan pamannya. Selama seminggu itu, dia selalu sholat malam dan membaca surah Al-Baqarah dan berdoa pada Allah dengan khusyuk agar istrinya disembuhkan dari segala penyakit. 9 bulan setelah operasi, istrinya hamil dan melahirkan. Semua pun sangat bahagia. Dan sang suami pergi safar untuk menyelesaikan pekerjaan. Tanpa sepengetahuannya, dia meninggalkan buku diari hariannya di atas mejanya. Dan dia lupa memindahkannya. Istrinya pun membacanya dan ia mengetahui bahwa sebenarnya suaminya sehat. Dan ialah penyebab kemandulan itu. Dan ia juga tahu bahwa dialah yang mendonorkan ginjalnya. Lalu istrinya menangis sejadi-jadinya. Setelah hari itu, setiap ia duduk dengan suaminya, ia hanya memandang ke bawah dan tidak bisa memandang suaminya. Sebab kejahatan yang telah ia lakukan padanya, kesabaran suaminya dan mimpi suaminya untuk istrinya. Sang suami mendekat, lalu tersenyum dan berkata padanya, "Sesungguhnya aku mencoba membalas tetesan dari laut cinta dan kedermawanan ayahmu padaku." يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين
قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Dikisahkan, ada seorang gadis pelajar yang berhijab dan soleha. Dia selalu menjalankan perintah-perintah Allah dan taat padanya. Suatu hari didatangkan padanya seorang laki-laki untuk melamarnya, yaitu anak pamannya yang soleh dan juga penghafal Al-Quran. Akan tetapi, ayah dari gadis itu menolak lamaran untuk anaknya. Maka gadis itu berkata pada ayahnya dengan sopan, "Wahai ayahku, aku akan mengingatkanmu dengan hadis Rasulullah SAW. Jika datang pada kalian pelamar yang mana kalian ridhoi agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah. Jika tidak, maka itu akan menjadi fitnah di bumi dan juga kerusakan yang tidak disengaja." Ayahnya pun marah terhadap gadis itu. Lalu dia berkata padanya, "Sesungguhnya kakakmu telah memberitahuku hadis ini sejak 2 tahun yang lalu. Dan dia menikah dengan pilihan yang dia inginkan. Dan sekarang dia hidup dalam kemiskinan dan kekurangan." Gadis itu pun beristighfar kepada Allah dan berkata pada ayahnya, "Akan tetapi semenjak kakakku menikah, dia merasa bahagia yang tidak bisa digambarkan rasanya. Lalu kebahagiaannya tidak memisahkannya dari suami serta anak-anaknya. Dan kebahagiaan, wahai ayahku, hanya dalam ridha Allah atas kita." Sang ayah tetap bersikeras pada pendiriannya. Dan setelah beberapa hari, teman kerja ayahnya meminta sang ayah untuk setuju menjodohkan putranya dengan gadis itu. Ayahnya pun setuju lalu memberitahu temannya bahwa gadisnya menginginkan pemuda yang soleh. Maka dari itu, dia harus meyakinkannya saat datang ke rumahnya. Saat ayahnya pulang kerja, dia memberitahu keluarganya bahwa temannya akan datang bersama anaknya untuk melamar gadis itu besok. Namun dia juga meminta anak perempuannya agar jangan terburu-buru dalam memutuskan dan menolak pemuda itu kecuali sudah berbicara dengannya. Keesokan harinya, datanglah seorang pemuda dengan keluarganya. Lalu duduklah mereka bersama dengan gadis itu, membicarakan beberapa perkara dan juga menjelaskannya dengan ayat-ayat dan juga hadis. Ketika mereka sedang duduk, datanglah waktu sholat Isya. Pemuda itu pun meminta izin kepada gadis itu untuk sholat di masjid lalu kembali lagi padanya. Setelah itu sang gadis tidak ragu lagi atas tindakan pemuda itu yang mana dia setuju atas pertunangan itu serta meyakinkan diri bahwa pemuda itu tidak menzoliminya. Setelah 2 hari pertunangan, si pemuda menghubungi gadis itu sebanyak 4 kali. Namun setiap dia menelpon tidak ada satupun telepon yang diangkat. Dan kelima kalinya dia menghubungi si gadis setelah jam 10 malam, teleponnya pun diangkat oleh gadis itu. Pemuda itu pun langsung marah dan berkata, "Aku yakin aku adalah pemuda kaya yang tampan dan seluruh gadis-gadis menginginkanku. Dan aku tidak terima pembodohan ini darimu. Kenapa kau tidak mengangkat teleponku sepanjang hari? Apa alasanmu? Mungkin kau akan mengatakan bahwa aku akan mengabarimu, tapi aku malah tertidur. Aku sudah menghubungimu sebanyak 4 kali dan setiap itu ada jeda waktu yang cukup lama. Pasti ada sesuatu yang menyibukkanmu selain aku." Gadis itu pun berkata dengan tenang, "Seharusnya kau memulai dengan salam dan aku akan menjawabnya. Dan benar tentang 4 panggilan itu, aku sibuk dengan selainmu. Dan saat aku bersamanya, aku lupa dengan dunia dan seluruh isinya, dan tidak akan menjawab panggilan apapun." Pemuda itu membalas dengan emosi, "Kau mengatakan ini setelah 2 hari kita bertunangan? Sepertinya kita tidak akan melanjutkan pertunangan ini. Aku akan meninggalkanmu dengan yang telah membuatmu melupakan dunia." Gadis itu berkata dengan tenang, "Semoga Allah membalas kebaikanmu. Ini adalah perkataanmu yang paling indah. Dan betapa aku sangat senang dengan panggilanmu yang keempat kalinya, yang mana menunjukkan dirimu yang sebenarnya dan membuatku yakin untuk tidak melanjutkan jalan ini bersamamu. Sesungguhnya kamu menelponku di waktu-waktu saat aku sedang sibuk dengan yang aku cintai dan yang membuatku melupakan semuanya. Sesungguhnya aku saat itu sedang bersama Allah. Karena kamu menghubungiku di waktu-waktu sholat. Yang pertama saat sholat zuhur, yang kedua saat sholat asar, dan yang ketiga saat sholat maghrib, lalu yang keempat saat sholat isya. Dan pada waktu-waktu ini aku sedang terputus dengan dunia dan seisinya, dan aku tidak bisa terikat pada manusia yang tidak terikat pada Allah." Kemudian gadis itu menutup teleponnya dan memberitahu keluarganya tentang tidak lanjutnya pertunangan walaupun sudah terlanjur terjadi. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Setelah 1 bulan berlalu,
dia ditawarkan anak pamannya untuk kedua kalinya. Gadis itu setuju, dan juga seluruh keluarganya setuju dengan sangat yakin. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. Dikisahkan, seorang pemuda dari keluarga kaya yang selalu bersenang-senang dan jauh dari sang penciptanya. Dia memiliki hubungan romantis dengan lebih dari satu gadis. Hal itu berlangsung sampai dia bertemu dengan seorang gadis berkerudung dan taat agama. Dia memutuskan untuk melamarnya dan menikah dengannya. Akan tetapi, keluarga dari gadis itu ragu setelah banyak mendengar tentang pemuda ini yang tidak mereka sukai, terutama hubungan cintanya dengan banyak gadis. Maka mereka memutuskan untuk menolak lamarannya tersebut. Akan tetapi, wanita itu berkata pada ayahnya, "Aku akan berbicara padanya. Setelah itu, baru aku yang akan memutuskan pilihanku." Saat pemuda itu bertemu dengan wanita tersebut, wanita itu berkata padanya, "Kamu harus menyelesaikan hubunganmu dengan wanita lainnya dan mendekatkan diri pada Allah dengan berbuat baik. Dan aku tahu ini tidak mudah bagimu, tetapi aku akan berwasiat padamu tentang 4 perkara. Jika diterapkan, kamu akan menemukan semua yang baik, insya Allah. Pertama, kamu harus dalam keadaan berwudu dari hari pertama sampai akhir. Perbanyaklah membaca Al-Quran di antara solat-solatmu. Dan ketika kamu tidur, harus dalam keadaan berwudu. Kedua, perbanyaklah mengucap yang Allah cintai, Subhanallah, Alhamdulillah, dan Allahu Akbar sepanjang hari, serta perbanyaklah berdoa. Ketiga, bersedekahlah setiap hari, mensucikan harta dengan zakat dan mengobati orang sakit dengan sedekah. Keempat, perbanyaklah memuji Allah yang Maha Esa. Pemuda itu pun setuju dengan semua wasiat yang diberikan oleh gadis itu. Akhirnya, dia memutuskan semua hubungannya dengan yang Allah murkai, dan dia memulai hidup baru. Dia pun melamarnya. Tetapi, salah satu wanita ingin membalas dendam padanya dengan dalih bahwa dia berjanji padanya akan tetapi dia meninggalkannya dengan begitu gampang. Kemudian dia mengirimkan sihir pada laki-laki itu yang berdampak merubah laki-laki ini menjadi seperti anak kecil, tidak memikirkan apa-apa. Keluarganya terpaksa membawanya ke luar negeri jauh dari orang-orang dan tanpa sepengetahuan tunangannya. Dan ketika gadis itu menghubungi keluarganya untuk memastikan kabarnya, keluarganya menjawab bahwa dia adalah sebab atas apa yang telah menimpa laki-laki itu. Jika saja tidak ada pertunangan ini, maka anak mereka tidak akan sakit seperti ini. Gadis itu pun sangat sedih karena dia jauh darinya dan tidak tahu apa-apa tentang dia selain nomor ponselnya yang mana sudah dipegang oleh keluarganya. Tetapi kepercayaannya kepada Allah menghapus kesedihannya. Maka dia bersedekah ke beberapa orang miskin dengan harapan kesembuhan tunangannya. Dan sepanjang malam, dia mengeluh kepada Allah dan berdoa, menangis dan berkata, "Ya Tuhan, selesaikanlah urusanku pagi ini." Dengan angin pagi, Allah mengabulkan doanya. Maka ketika dia membuka teleponnya dan menemukan lebih dari 20 panggilan telepon dari tunangannya, dan ketika dia menelponnya, dia mengetahui bahwa Allah telah menyembuhkannya dan dia berada dalam kondisi yang sangat baik. Dan mereka pun menetapkan tanggal untuk pernikahan mereka. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا.